Udah, langsung ke buka ya. Iya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nadira Turasyidah, Yeti Afriani, dan saya sendiri Dini Rahmawati Yuliana. Di sini kami akan memaparkan tentang laporan hasil observasi dari kelompok kami. Jadi pada slide pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Kak Nadira. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Dini. Saya akan menjelaskan tentang observasi pada kegiatan untuk memenuhi nilai mata kuliah KKL. Observasi kami yaitu di sekolah SDN Jati 01 Pagi yang beralamat di Jalan Kakap Raya nomor 36, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kami melaksanakan observasi pada sekolah ini. Observasi dilaksanakan dalam waktu 3 hari atau 3 kali. Observasi awal pada tanggal 8 Januari 2024, lalu observasi kedua pada tanggal 16 Januari 2024, lalu observasi ketiga pada tanggal 17 Januari 2024. Slide selanjutnya, ini bisa dilihat di sini. Ini adalah observasi pertama kami di tanggal 8 di sekolah SDN Jati 01 ini setiap Senin pagi melakukan atau melaksanakan pembiasaan, yaitu upacara bendera. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Yeti. Kepada Yeti, disilahkan. Baik, terima kasih Kak Nadira. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan observasi. Nah, kami di sini mengobservasi sekolah SD Negeri Jati 01. Nah, observasi di sini adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai objek tertentu secara cermat dan langsung di lokasi penelitian tersebut. Nah, di semester 5 ini kami mendapatkan mata kuliah KKL dengan tugas mengobservasi sekolah. Kami di sini mengumpulkan data dengan melakukan suatu pengamatan secara langsung di lingkungan satuan pendidikan yang tujuannya itu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Nah, kami di sini mengobservasi sekolah dasar untuk mengetahui bagaimana pembelajaran itu berlangsung dan menemukan permasalahan yang ada pada pembelajaran khususnya pada sekolah dasar. Nah, di observasi kali ini kami mengamati ruang kelas, kami mengamati guru, siswa, dan seluruh pembelajaran itu berlangsung. Kami juga mewawancarai guru juga siswa. Nah, baik, lanjut slide selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pemaparan hasil observasi. Observasi yang tadi kami sudah jelaskan berada di SDN Negeri Jati 01. Kami diberikan kesempatan untuk observasi di kelas 4 karena menggunakan kurikulum Merdeka, dan itu sesuai dengan instrumen yang sudah kami buat, yaitu tentang pembelajaran di kurikulum Merdeka. Saya akan memperkenalkan kelas ini diajarkan oleh seorang guru yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan itu selama 12 tahun.
Eh, Beliau adalah Anggita Putri SPD, Sarjana Pendidikan. Ibu Anggita ini lulus dari Universitas Negeri Jakarta, prodi PGSD, dan sedang melanjutkan melanjutkan pendidikannya di Universitas Terbuka, program Pasca Sarjana, dan insya Allah tahun ini beliau selesai. Slide selanjutnya, Dini. Oke, slide selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Dini. Silakan, Dini. Baik, terima kasih Kak Nadira. Oke, di sini saya akan melanjutkan memaparkan hasil observasi kelas dari kelompok kami. Yang pertama di sini itu siswa selalu semangat dan memiliki rasa keingintahuan ketika memulai pembelajaran. Lalu yang kedua di sini ada ruang kelas dirancang dengan baik sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam pembelajaran dalam kelas. Dapat dilihat dan bisa dibuktikan pada gambar di bawah ini. Ruang kelas tertata dengan rapi dan bersih dan terdapat beberapa dekorasi seperti poster pendidikan beserta karya dari siswa tersebut. Lalu di sini terdapat karakter siswa terlihat aktif dalam pembelajaran. Dapat dibuktikan siswa terlihat aktif dalam pembelajaran dan mereka bisa menjawab pertanyaan dari guru. Oke, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Kak Nadira. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah tentang hasil observasi pengamatan pembelajaran. Kami mengobservasi ketika pembelajaran di kelas dengan materi saat itu adalah pembelajaran matematika. Yang kami lihat ketika observasi adalah guru di sini yaitu Bu Anggita sudah menggunakan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka dan menggunakan modul ajar yang sesuai. Dan menurut pengamatan observasi kami, guru sudah menggunakan keterampilan pembelajaran yang baik, seperti kegiatan pembuka, yaitu menanyakan kabar, lalu mengabsensi siswa, lalu juga beliau bertanya tentang pelajaran hari kemarin gitu. Lalu juga beliau juga memberikan motivasi sebelum pembelajaran. Lalu pada kegiatan inti, beliau itu saat kami observasi itu beliau sedang memberikan materi tentang desimal. Di situ terlihat sangat menguasai materi tersebut dan menjelaskan dengan runtun, menjelaskan dengan singkat, jelas, tidak singkat ya, tapi jelas, padat gitu, langsung ke poinnya. Dan terlihat saat itu murid-murid antusias dan terlihat fokus karena Bu Anggita sering memberikan kadang peringatan-peringatan kecil untuk siswanya agar selalu fokus dalam pembelajaran karena pembelajaran saat itu yang materi desimal itu terbilang cukup susah untuk sulit, maka perlu konsentrasi dan fokus untuk bisa memahami materi tersebut. Lalu juga ketika kegiatan inti juga memberikan LKPD setelah menjelaskan pembelajaran, setelah menjelaskan materi, Ibu Anggita ini juga memberikan lembar kerja siswa. Di situ siswa juga mengerjakan soal dengan cukup serius, dengan cukup fokus, dan sesekali ada yang bertanya.
tentang materi. Mungkin yang kami lihat anak ini belum terlalu mengerti sekali gitu. Dan di sini Bu Anggita dengan sabar, dengan lembut, itu memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi kepada siswa gitu. Karena memang materi saat itu dirasa cukup sulit. Lalu juga di kegiatan inti juga kadang Bu Anggita ini sering memberikan ice breaking yang membuat siswa itu agak sedikit refresh ya, agak sedikit bukan ya agak sedikit bisa menghilangkan kejenuhan ketika pembelajaran gitu. Jadi di sini Bu Anggita memberikan ice breaking kecil supaya memotivasi dan mengembalikan semangat siswanya kembali. Lalu setelah itu yang kami lihat ketika kegiatan penutup, Bu Anggita memaksimalkan untuk siswa bisa memahami dengan betul, dengan baik tentang materi-materi yang uh, materi-materi yang sudah diberikan saat itu. Terus juga memastikan juga bahwa mereka paham gitu loh. Jadi sebelum mereka belum paham, ya pasti akan diulang kembali oleh Bu Anggita sampai benar-benar materi tersebut selesai dan bisa dipahami semua siswa. Seperti itu hasil observasi pengamatan pembelajaran yang kami lakukan di kelas 4 dengan materi saat itu adalah matematika. Slide selanjutnya, Din. Oke, hasil observasi pada siswa akan dipaparkan oleh Yeti. Silakan Yeti. Oke, baik. Terima kasih, Kak Nadira. Slide selanjutnya di sini yaitu hasil observasi pada siswa. Yang kami amati pada seluruh peserta didik SD Negeri Jati 01 ini, mereka semua menggunakan pakaian yang lengkap, sopan, dan juga sesuai. Lalu selanjutnya peserta didik ini juga membawa peralatan yang lengkap. Dibuktikan dengan ketika pembelajaran itu mereka itu tidak ada pinjam meminjam barang, tidak ada rebutan barang ya. Itu juga membuat kelas menjadi kondusif. Lalu selanjutnya dari hasil pengamatan kami, peserta didik ini juga berkomunikasi dengan baik. Mau itu dengan rekan teman, mau itu dengan temannya, terus apalagi dengan guru ya. Selanjutnya peserta didik ini terlihat agak kurang fokus dengan pembelajaran dikarenakan ada kelas lain yang sedang melaksanakan pembelajaran olahraga di lapangan. Nah, mungkin ini jadi salah satu penyebab anak-anak tuh fokusnya jadi terpecah. Nah, harusnya mereka memperhatikan materi yang diajarkan oleh guru, tapi karena ada suara bising, karena ada suara senam dari kelas lain, dari lapangan, mereka jadinya fokusnya terbelah gitu. Tapi dalam hal ini, Bu Anggita juga memberikan dampak positif, jadi dia selalu mengalihkan anak-anak itu untuk selalu fokus pada pembelajaran. Selanjutnya, keseluruhan peserta didik ini terlihat aktif dalam pembelajaran seperti tadi disampaikan oleh rekan saya Dini. Jadi anak-anak itu aktif ketika guru memberikan pertanyaan, mereka menjawab, lalu mereka juga aktif bertanya, ada yang mereka tidak paham, mereka bertanya. Lalu selain itu, kami juga ingin menginformasikan bahwa di kelas 4 SD Negeri Jati 01 ini tidak ada murid yang berkebutuhan khusus. Slide selanjutnya. Nah, untuk di sini ada slide hasil wawancara guru akan dipresentasikan oleh rekan saya, Kak Nadira. Silakan, Kak.
Kak, mohon maaf, suaranya belum terdengar. Oke, selanjutnya adalah saya akan memaparkan tentang hasil wawancara dengan guru dengan Bu Anggita. Yang kami bisa simpulkan yaitu Ibu Anggita sangat memahami setiap karakter siswanya dan selalu ingin mengembangkan minat dan bakat setiap siswanya. Namun terkadang beliau juga sering menemukan kendala, entah dari kesulitan materi atau pemahaman siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tapi dengan semangat tinggi Bu Anggita selalu ingin menjadi eh, kendala-kendala tersebut ingin menjadi sebuah cambukan untuk lebih belajar lagi dan memaksimalkan untuk penggunaan media sehingga semua materi akan tersampaikan dengan baik. Lalu juga kami juga bertanya tentang bagaimana ketika Bu Anggita ini memiliki masalah yang ada di dalam kelas. Dan bagus sekali ternyata Bu Anggita itu selalu sharing dengan guru lain, sering melakukan pemecahan masalah dengan rekan sejawat, sehingga beliau mengambil keputusan tentang permasalahan tersebut itu dengan banyak masukan dan banyak nasihat dari para senior-senior juga, para senior guru juga. Jadi di sini Bu Anggita selalu bisa memaksimalkan kegiatan pembelajaran untuk bisa memaksimalkan hasil juga dan siswanya juga akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yeti untuk hasil wawancara siswa. Baik, saya lanjutkan untuk hasil wawancara siswa. Di sini kami memberikan pertanyaan mengenai bagaimana sih perasaan adik-adik itu ketika belajar di kelas. Nah, untuk jawabannya secara keseluruhan, seluruh peserta didik kelas 4 di SD Negeri Jati 01 itu merasa senang ketika belajar di kelas. Nah, alasannya itu karena guru mereka itu baik, menyenangkan, dan mereka itu senang bisa bertemu dengan teman-temannya. Lalu kami juga memberikan pertanyaan, apa pembelajaran apa sih yang paling mereka sukai gitu. Nah, rata-rata anak-anaknya ini menyukai pembelajaran IPAS ya. Karena ketika pembelajaran ini ibu guru itu lebih sering mempraktekkan, lebih sering memperagakan menggunakan media-media. Jadi anak-anaknya itu merasa senang tuh. Untuk selanjutnya eh, ada peserta didik yang sebagian besar itu kurang menyukai pembelajaran bahasa Inggris. Ketika kami bertanya, ada nggak sih pembelajaran yang tidak adik-adik kurang sukai gitu ya? Terus alasannya mereka kurang menyukai pembelajaran bahasa Inggris itu katanya bahasanya sulit dipahami gitu. Lalu ada sebagian lagi yang kurang menyukai matematika karena menghitungnya membuat mereka pusing. Terus kami juga bertanya bagaimana sih harapan adik-adik ini untuk cara mengajar guru di kelas. Nah, mereka ini berharap guru itu mengajar dengan baik, ramah, dan menyenangkan. Dan itu sudah dilakukan oleh Ibu Anggita. Lalu kami bertanya juga, apakah ada rekan di sekolah ini yang membuat kamu itu tidak nyaman gitu. Nah, sebagian besar mereka menjawab, ya ada, tapi mereka enggan untuk menyebutkan namanya. Lalu kami juga bertanya, apakah ada di sekolah ini atau di kelas ini teman yang paling baik menurut kamu gitu. Dan mereka semua menjawab mereka memiliki teman yang paling baik. Nah, yang ini artinya berarti di kelas 4 SD Negeri Jati 01 ini
dalam hal lingkup pertemanan mereka sudah terjalin dengan baik. Jadi semuanya itu memiliki teman. Lalu kami juga bertanya, ada beberapa kami juga bertanya tentang kesulitan yang mereka hadapi gitu di sekolah, baik ketika mereka belajar atau beraktivitas lain. Nah, mereka ini mengatakan mereka kesulitan saat di sekolah ketika tidak memahami materi yang diajarkan guru. Tapi sebagian lagi merasa mereka tidak memiliki kesulitan selama di sekolah. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan dari hasil wawancara siswa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dini. Oke, baik. Di sini dapat dilihat, di sini terdapat hasil dari observasi kami pada saat kegiatan belajar mengajar dalam pembelajaran matematika yang sedang dipaparkan oleh Ibu Anggita sendiri. Dapat dilihat bahwa siswa terlihat aktif dan fokus dalam pembelajaran matematika tersebut. Lalu di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kak Yeti. Bisa dijelaskan tentang hasil wawancara dari siswa. Baik. Nah, ini ada salah satu dari sekian banyak peserta didik yang kami wawancarai, kami mengambil satu dan kami dokumentasikan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Boleh dibesarkan volumenya, Kak? Tadi ini boleh dibesarkan karena di saya kayaknya tidak terdengar ya suaranya. Mungkin ada kendala teknis ya dalam uh, suaranya. Bisa dijelasin aja langsung mungkin Yeti. Ya, sebenarnya ini sudah dijelasin sih kayak yang tadi hasil untuk wawancara siswa. Cuma ini tuh lebih kayak hasil nyatanya kalau kita mau mendengar suara anak-anak itu cerianya mereka seperti apa menjawab pertanyaan dari kita semua gitu. Atau mungkin Kak Dini bisa diulang kah videonya gitu biar kita sedikit mendengar jawaban anaknya itu kayak gimana. Mungkin bisa ditutup dulu Kak, soalnya itu tuh kurang terdengar. Kalau dilihat di sini sih anaknya bahagia sekali ya Kak ya. Jadi mereka antusias melihat kita datang, oh ada kakak-kakak nih gitu. Ya, observasi kelas mereka juga ya jawaban-jawaban jujur mereka yang membuat kita apa ya terhibur juga ya saat kita dengar mereka menjawab pertanyaan gitu tentang menilai gurunya, menilai teman-temannya, menilai tentang apa
pembelajaran yang ada di sekolahnya gitu, di kelasnya gitu. Ya jawaban jujur mereka tuh yang kadang out of thinking ya. Jadi wow, ternyata bisa ya ngomong jujur seperti itu gitu. Kita cuma tawa-tawa aja ya saat itu karena oke, ya namanya anak-anak itu kan jujur ya. Kalau dia tidak suka Iya. ya pasti dia akan mengatakan tidak suka. Kalau mereka suka ya pasti akan mereka bilang suka gitu. Jadi sih sebagai kesimpulan juga ya dalam dalam observasi kali ini kita langsung masuk ke kesimpulan aja ya. Kesimpulannya bisa nanti ditambahkan ya oleh teman-teman yang lain. Observasi untuk kali ini di SDN Jati 01 lalu di kelas 4 ini kami mendapatkan apa ya pembelajaran yang oke, nyata ya karena kita terjun langsung ke kelas, terjun langsung dalam kegiatan pembelajaran bagaimana seorang guru harus memahami karakter-karakter siswa yang mungkin semuanya tidak sempurna gitu. Dan dilihat di sini bahwa seorang guru memaksimalkan pembelajaran untuk bisa dimengerti oleh siswa, lalu biar mereka pulang membawa oke tadi kebahagiaan ya, oh tadi aku bisa loh belajar belajar ini gitu kan. Ya itu adalah pengalaman yang bermakna ya. Jadi mereka juga eh, eh, melekat gitu pembelajarannya gitu. Dan saat observasi guru juga observasi sekolah juga kami diterima dengan baik oleh guru-guru, oleh kepala sekolah gitu kan. Lalu juga kami diberikan kesempatan dengan baik di kelas 4, gurunya juga Bu Anggita juga welcome, terus juga murid-murid yang lainnya juga murid-murid juga welcome gitu. Jadi kegiatan mereka tuh sangat membantu kami sekali gitu loh untuk bisa menginikan apa ya, bisa instrumen-instrumen kami tuh terjawab gitu loh. Jadi pembelajarannya juga observasi kami juga hasilnya mudah-mudahan maksimal. Bisa ditambahkan mungkin dari Yati atau Dini? Kalau untuk diri saya sepertinya sama seperti yang kakak bilang ya, bahwa pembelajaran yang Bu Anggita sampaikan dan sebenarnya kayak ke pembelajaran buat kitanya juga ya, anak-anaknya melihat anak-anak yang antusias, adanya kita melihat anak-anak aktif dalam pembelajaran itu membuat menyenangkan buat kita juga. Kita dapat banyak materi dari sini. Dari siswanya, dari gurunya, dan dari lingkungan sekolahnya. Untuk Dini apa Din? Apa ya kesan-kesannya saat observasi gitu. Kebetulan ini observasi di sekolah saya, jadi terima kasih atas kedatangannya teman-teman bisa mengobservasi sekolah saya. Bukan sekolah saya, sekolah negeri ya, tapi di sini saya merasa kedatangan tamu gitu. Oke, Dini, kesan-kesannya apa tentang Ya sekolah mungkin saya? sudah diwakilkan ya oleh Kak Yati dan Kak Nadira. Ya. Mungkin langsung ditutup aja Kak karena kendala waktunya bentar lagi. Oke, ya. Oke, terima kasih untuk pemaparan observasi kami. Selanjutnya, Yeti atau Dini yang mau tutup, Ya, silahkan. saya nggak apa-apa. Moderator. Oke, mungkin demikianlah beberapa hal yang bisa kami paparkan dalam hasil laporan observasi kali ini. Yaitu kelompok 7, kami memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya selaku anggota dari kelompok 7 dengan ini menutup pemaparan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.